akan saya tambahkan ya. Tinggal sekali ya minggu depan juga, jadi nggak mungkin kita sekali. Jadi kita nggak ganti hari, tapi waktunya kita tambah untuk sekali pertemuan itu 2 kali pertemuan ya. Jadi minggu ini sama minggu depan kita tambahkan ya. Sekarang kita masuk ke bagian harusnya sekarang sudah apa namanya masuk ke bagian ini ya. Sekarang saya masuk dulu nih ke air mikrohidro, tapi karena kemarin kita nggak masuk, kita lanjutkan dulu ya yang kemarin. Nah, kita masuk sedikit di sininya, nanti baru lanjut ke bagian berikutnya ya. Jadi untuk skala besar ini ya, skala besar bahwa bisnis untuk dia tersambung ke jaringan biasanya skala besar ya untuk surya. Nah, kalau di Indonesia itu belum ada yang skala besar seperti ini. Dia paling di gedung. Nah, ya, di gedung baru ya. Banyak kan. Nah, jadi dia listriknya bisa dihubungkan ke jaringan pembangkit umum atau kalau kitanya PLN-nya ya. Dan di Indonesia sekarang juga PLN sudah wajib membeli walaupun siang hari ya. Kalau dulu dia masih sempat nolak karena pada siang hari itu pasokan PLN itu berlebih. Nah, sekarang itu sudah wajibkan. Nanti hasil tenaga listrik itu bisa menjualnya ke PLN. Sehingga PLN untungnya apa? Dia tidak perlu mengaktifkan pembangkit-pembangkit terutama yang menggunakan fosil pada siang hari. Sedangkan jaringannya itu adalah PLN yang memiliki. Dan nanti untuk biasanya kalau yang skala besar itu tempat itunya ya. Sebentar. Tempat pembangkitnya dengan jaringan PLN terdekat itu biasanya mempunyai jarak yang cukup jauh biasanya, sehingga untuk menekan biaya biasanya itu akan bergabung beberapa pengembang solar cell ya, sehingga nanti biaya jaringan dari tempat peternakan surya tersebut masuk ke jaringan umum atau kalau kitanya PLN-nya bisa dibagi. Nanti akan menurunkan biaya investasi gitu ya. Kemudian dari konstruksinya ya, perencanaannya, kemudian konstruksinya sampai pengadaannya. Itu semuanya itu harus diperhitungkan. Nah, kemudian umur daripada solar cell cukup lama ya, sebenarnya dia untuk balik modalnya break-even point itu dia perlu waktu yang cukup lama karena nggak mungkin menjual listrik itu mahal daripada yang apa namanya tenaga konvensional seperti seperti apa namanya minyak, batu bara, gas, ya, sama nuklir. Jadi itu waktu yang cukup lama. Sehingga perlu perhitungan ya tentu. Nah, di negara maju itu biasanya mereka dapat namanya fit and tarif ya. Fit and tarif itu semacam pengurangan pajak ya terhadap perusahaan atau perorangan yang mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan, bukan hanya surya ya, terbarukan. Ini karena sudah sangat besar ya, maka diperlukan nanti dari terutama Pemda ya, Pemda persetujuan perencanaannya, kemudian koneksinya tentu dengan yang punya jaringan seperti kita PLN gitu ya, kemudian finansial dengan biasanya dengan perbankan, yang baru konstruksinya tentu dengan orang-orang sipilnya, izinnya ya. Nanti baru setelah selesai baru nanti pengujian atau komisioner. Berapa sih daya yang dihasilkan? Dari perencanaan tersebut tentu nanti mungkin ada selisih gitu ya. Biasanya nggak terlalu jauh ya kalau sudah dihitung. Nanti dalam setiap proses itu bisa ya dapat
dan biaya yang lebih mendekati perhitungan. Ini contoh yang di komunitas ini udah kemarin ya. Kemudian pertama persetujuan perencanaan. Nah ini tentu biasanya dari Pemda ya. Kitanya ya. Apakah lokasi tersebut diizinkan? Kemudian gimana nanti dengan keamanan dan sebagainya. Sehingga nanti itu akan memerlukan nanti untuk mendapat persetujuan ya perlu waktu kan, untuk pengurusannya biaya, kemudian kondisinya nanti bervariasi setiap daerah. Karena nanti di kita, terutama di kita juga Pemda itu mungkin saja ada peraturan yang berbeda. Tapi dari peraturan pusat itu bisa sama, cuma nanti ke daerah-daerahnya bisa ada perbedaan-perbedaan walaupun nggak terlalu banyak. Dan juga nanti dalam persetujuan perencanaan tersebut harus gimana untuk menerapkan kondisi pada perawatan setelah umpamanya nanti tidak diaktifkan lagi. Ini seperti biasanya ini kalau ini dia kalau nggak dilanjutkan umpamanya kan, itu kan itu barangnya gimana peralatannya. Ini harus perjanjian awal. Nah, kalau masih dilanjutkan paling tinggal diganti kan umpamanya datang model baru yang ekosistemnya lebih tinggi atau emang sudah rusak gitu ya, baru dia akan diganti ya. Tapi kalau dia berhenti gitu ya, tapi kan namanya panel-panelnya kan ada di situ. Dia harus dibersihkan seperti semula. Itu penilaian kesehatan itu ya. Konsultasi nggak terlalu banyak ya. Kesehatan dan keselamatan itu nggak terlalu. Tapi nanti dia bertabrakan lagi dengan kebutuhan untuk pertanian, untuk ternakan gitu ya. Karena dia akan menutupi lahan kalau skala besar yang di tanah. Makanya kalau di Indonesia banyaknya masih di gedung ya. Jadi kita kalau di gedung kita tidak bisa tidak memerlukan lahan tambahan. Tapi kelemahannya kita tidak bisa dia menghadap matahari. Nah, kita terhadap udah diatur oleh gedung sendiri ya. Jadi ada keunggulannya adalah ya kita tidak perlu lahan, cukup dengan gedung yang ada. Tapi kelemahannya ya menghadap mataharinya, panelnya adalah ya tergantung dari gimana bentuk gedungnya, menghadap gedungnya gitu ya. Ini diperlukan. Kemudian ini yang agak mahal biasanya koneksi jaringan tadi. Biasa. Kalau ini gedung nggak terlalu jauh ya biasanya ya. Ini yang di tanah atau di ground ya. Kalau di gedung ya biasanya gedung itu memang dekat-dekat permukiman, dekat kantoran gitu kan, dekat perumahan, sehingga dia jaringan listriknya pasti dekat. Tapi kalau di peternakan solar atau surya, nah itu biasanya dia jauh daripada jaringan yang terdekat seperti PLN-nya kita. Nah, itu akan menambah biaya. Makanya biasanya peternakan surya itu dia menggabungkan beberapa peternakan yang dekat, baru dia akan digabung ke jaringan koneksi terdekat. Nah itu seperti PLN kita, dia nggak mau bikin jaringan biasanya. Pembangkit yang membangun. Nah, itu kan menambah biaya kan. Ya nanti dari jaringan tersebut dia harus mampu menyerap output ya yang dihasilkan dari tenaga surya ketika dia beroperasi pada kapasitas maksimum. Nah, sama dengan pembangkit lainnya ya. Kemudian dia juga nanti biasanya pakai inverter dulu ya, karena dia yang dihasilkan DC masuk ke jaringan itu adalah AC. Jika dia harus inverter, nah di inverter itu biasanya sudah ada namanya untuk koneksinya ya. Jadi dia interkoneksi antar pembangkit. Nanti frekuensinya harus disamakan, fasanya disamakan, tegangannya atau amplitudenya disamakan. Namanya sinkronisasi. Supaya listrik yang dihasilkan lebih dari satu pembangkit itu terus sehingga nanti dia sama. Jadi selain dayanya bertambah, frekuensinya tetap sama. Namanya fasanya sama. Kalau di 3 fase RST ya sama. Kemudian ya tentu saja tegangannya sama.
tegangan sama lebih mudah dengan trafo. Nanti untuk fasa sama frekuensi, nah itu ada alat untuk mensinkronkannya, sehingga nanti listrik yang dihasilkan sama dengan tambahan daya. Jadi yang membangun proyek itu biasanya semuanya biasanya dimasukkan, karena itu nanti termasuk apa namanya biaya produksi ya. Dan nanti dia akan untuk break even point-nya perhitungannya akan masuk. Itu tambahan sebenarnya dari kemarin ya, sebelum ini supaya nyambung dengan yang berikutnya ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah hampir sama dengan pembangkit konvensional ya. Kemudian operasi dan pemeliharaannya. Nah, pemeliharaannya kalau untuk solar cell atau panel surya itu dia tidak terlalu mahal, kecuali ya ada yang kemarin yang kita bahas adalah untuk yang tracker mengarahkan ya. Jadi dia pakai motor, tapi pada saat kalau di kita pagi hari menghadap ke timur dia ya, pada saat sore dia menghadap ke barat. Nah, itu maintenance lebih karena dia pakai motor ya, tempat gerak. Tapi kalau hanya solar surya itu maintenance-nya boleh dikatakan nggak ada, hanya cukup membersihkan supaya apa? Matahari tidak ada debu gitu ya, sinar matahari tidak ada yang menghalangi masuk ke solar cell. Tapi kalau untuk yang ada trackernya atau ada fokusannya gitu ya, atau lensa, itu dia pasti memberikan biaya. Kalau lensa biasanya juga nggak terlalu karena dia diam ya. Yang memberikan biaya agak itu adalah kalau dia menggunakan tracker pakai motor. Sehingga nanti dia motornya akan bergerak. Nah, apa-apa yang bergerak itu pasti dia memerlukan pemeliharaan yang lebih daripada yang diam. Sedangkan solar cell-nya kalau diam berarti kita tidak akan mendapatkan energi maksimum sepanjang waktu ada matahari. Nanti dia diam ya. Nah, kalau dia menggunakan tracker, berarti dia akan mengarahkan. Pada saat matahari dari timur, dia mengarah ke timur. Matahari bergerak agak ke atas, dia juga bergerak. Sehingga nanti kan diharapkan dia itu kan tegak lurus ya, atau 90 derajat terhadap matahari, sinar matahari. Itulah yang daya maksimum yang bisa dihasilkan. Kalau dia diam tentu dia hanya pada waktu tertentu saja ya mendapatkan dengan pada saat matahari cerah ya. Kalau matahari ada awan itu mau arahnya kemana sama. Ini dalam ininya biasanya ada kontraktor yang menyediakan jasa untuk mengurus ini ya. Baik dari engineeringnya, apa secara teknikalnya ya, kemudian pengadaannya, performanya dan konstruksinya. Itu baru di ujungnya commissioning atau pengetesannya ya. Nah, dari sistem solar cell sendiri, panelnya sendiri itu dia biayanya sangat minimal sekali. Karena dia tidak bergerak ya, kecuali tadi dia kalau ada itunya pakai tracker atau pengarahan arah, apakah dia di sumbu atau satu sumbu. Kalau di Indonesia itu tidak perlu kita terlalu sumbunya dua, karena kita di daerah khatulistiwa. Karena matahari ini tidak selalu berada pas di atas khatulistiwa. Pada bulan-bulan tertentu dalam 6 bulan itu dia ke arah utara sedikit daripada khatulistiwa. Jadi dia bergerak menuju khatulistiwa. Setelah di daerah khatulistiwa, dia akan bergerak menuju selatan khatulistiwa. Berapa derajat gitu ya. Nah, kalau kita tidak perlu. Tapi kalau di daerah utara atau selatan khatulistiwa itu perlu. Pada saat dia di utara, berarti yang selatan akan terlalu jauh. Itu juga pada saat selatan di utaranya yang jauh. Sehingga dia perlu sumbu memutar untuk utara selatannya. Di samping barat timur seperti yang sama ya biasa. Nah, itu yang perlu maintenance-nya. Sedangkan kalau solar cell-nya sendiri kalau yang diam itu tidak ada. Jadi dikatakan maintenance itu sangat minim ya, minimal sekali. Kemudian dalam ininya itu tergantung dari perusahaan, perjanjian perusahaan ya, aspek kontraknya. Apakah dia di kontrak hanya waktu pembangunan, kemudian setelah jalan diserahkan ke pegawainya sendiri, atau juga
bisa disubkotak letakkan untuk pengontrolan ya. Sehingga ini akan memungkinkan kinerja ya dibandingkan dengan keluaran dan antisipasi dan kondisi iklim yang sebenarnya dialami pokoknya dunianya terus. Dan juga menyediakan data untuk perbaikan atau untuk daya yang dihasilkan. Nah, kemudian peternak besar biasanya kalau yang mau digabung ke jaringan, berarti dia harus menggunakan inverter. Karena jaringan itu menggunakan tegangan AC. Sedangkan listrik yang dihasilkan tegangan DC. Nah, bukan inverter atau maximizer. Walaupun nanti risiko inverter itu juga ada, berarti ada rugi-rugi ya. Tetapi ya, kalau dia tidak di inverter, tidak diubah ya, kita tidak bisa gabung ke jaringan grid ya istilahnya. Ya. Ya, itu secara panas enggak jarang ya. Setelah itunya masuk dan jaringannya dihubungkan, nanti akan mulailah pengiriman daya listrik gitu ya. Dari penghasilan tenaga surya berasal dari penjualan listrik ke jaringan listrik. Kalau kita ke PLN-nya ya, output-nya dapat diukur ya secara real time. Karena dia tidak seperti pembangkit konvensional yang bisa dia dibuat konstan. Walaupun itu konstan, tetap PLN pakai meter menghitungnya dia ya. Itu juga seperti itu. Ini juga jadi masuk ke jaringannya, apalagi pembangkit energi energi terbarukan, sehingga dia konstannya itu yang susah didapat. Kecuali nanti adalah seperti panas bumi ya, itu dia mirip dengan uap lah ya. Selain itu dia akan tidak ada yang tetap ya, sehingga dia akan berfluktuasi turun naik. Nanti outputnya akan diukur secara real time ya. Output energi yang disediakan biasanya berdasarkan pada jam-jam tertentu ya, untuk menyimpangkan setengah jam atau 4 jam dicek terus setelah terus menerus ya. Ini masalah pembayaran nanti sama yang kita pasok ya, seperti di PLN-nya. Ini berbeda tiap negara, ada beberapa negara membuat ketentuan hukum untuk akses prioritas ke jaringan ya, perdebatan terbarukan seperti Eropa ya, negara Renewable Energy Directive. Karena mereka di benua terutama Eropa Barat itu ya, itu mereka sudah satu kesatuan ya dalam sisi mata uang, walaupun kemarin Inggris keluar lagi gitu ya, mata uang, kemudian masalah peraturan-peraturan, jadi mereka antar negara itu tidak perlu lagi paspor. Ada satu Eropa ya, Eropa Barat ya. Uangnya sama, euro. Kalau dulu kan masing-masing. Sekarang walaupun ada beberapa yang seperti Inggris menggunakan pound sterling. Nah, ini dia lebih mudah mengaturnya. Nah, kalau kita hanya dalam satu negara ya susah. Kemudian pada sisi ekonomi dan keuangannya, ini biasanya energi solar, panel solar itu atau PV, efisiensinya adalah energi yang dihasilkan untuk luasan yang sama gitu ya. Makanya 1 meter persegi dari panelnya. Nah, efisiensinya makin meningkat. Dan karena kebutuhan orang makin banyak ya, sehingga biayanya pun makin menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi harganya lebih murah, efisiensinya artinya lebih tinggi, artinya apa? Listrik yang dihasilkan untuk luas yang sama itu dia akan mendapatkan listrik yang lebih banyak. Dia nanti akan mengeluarkan biaya pemasangan perluasannya serta pengambilan energinya. Sehingga nanti sekarang ini fotovoltaik atau solar cell semakin layak ya untuk kekuatan utama, terutama pada siang hari ya. Kalau kita pakai baterai itu perhitungannya akan makin besar. Ini beberapa harga ya, perhitungannya ya. Di tahun 2013 untuk mendapatkan biaya 1 watt itu diperlukan $1,4 per watt.
untuk dicermat. Dan di Amerika Serikat hampir dua kali lipatnya. 3,3 watt. Nah, sedangkan kalau energi konvensional itu dia di bawah $1 ya, dalam sen. Kemarin kita bahas ya, itu biaya itu adalah di dalam sen, sehingga jauh kan selisihnya ya. Kalau dia diadu dengan energi terbarukan ini tidak akan bisa. Cuman dia di sini dia akan sangat ramah lingkungan, tidak ada polusi. Nanti di energi badan atom energi internasional ya, perbedaannya. Jadi nanti terhadap perizinan, infeksi, definisi, ya, masalah tenaga kerja itu akan membedakan lagi hasil. Drama juga akan lebih mahal karena biaya orang kerjanya itu lebih tinggi. Dan masuk ke seimbang jaringan, stasiun pembangkit tenaga surya semakin lama kan semakin murah karena diproduksi semakin massal gitu ya. Kemudian juga listrik yang dihasilkan semakin tinggi. Ini trennya akan terus lanjut. Pembangkit tradisional ya semakin mahal karena nanti akan dimasukin juga biaya-biaya seperti untuk asuransi lingkungan, apalagi sekarang minyak naik kan. Sedangkan energi terbarukan tidak terpengaruh dengan perubahan biaya energi ya. Tapi kalau sekarang masih lebih di atas. Cuman arahnya energi terbaru makin turun, energi fosil atau konvensional akan semakin naik. Kita sampai hari ini itu masih lebih mahal energi terbarukan untuk per watt-nya ya. Sehingga nanti ini diharapkan karena energi terbarukan masih menurun, energi fosil naik, suatu saat akan tercapai titik keseimbangannya itu tadi. Sekarang belum. Ada pembangkit energi terbarukan yang lebih murah dari energi fosil. Kalau hanya masalah harga pembangkit langsung dengan listrik ya. Kalau dihubungkan dengan masalah lingkungan itu baru bisa nanti. Kalau hanya diadu, pokoknya pembangkit konvensional 1 watt-nya berapa harganya, energi terbarukan berapa, itu belum ketemu. Semua energi terbarukan belum dapat. Nah, ini disebut titik keseimbangan tadi ya, parity jaringan. Nah, ini yang belum didapatkan. Tapi arahnya sudah mengarah ke sana, tapi belum terdapat keseimbangan atau harga yang sama antara energi terbarukan dengan fosil. Hampir itu semua ya. Kalau ini karena kita memakai solar cell ya, tapi dia nanti untuk pembangkit tenaga surya perdagangannya ya mana listrik dijual ke jaringan transmisi kita PLN-nya ya, energi matahari yang dilevelkan ya, tentunya harus disesuaikan dengan harga fosil atau keseluruhan listriknya. Nah, ini titik keseimbangan jaringan fosil atau keseimbangan par. Ya. Ini yang belum didapatkan, makanya masih disubsidi. Ini yang tidak menggunakan lahan tadi ya, beberapa sistem solar cell atau photovoltaik seperti instalasi atap ya. Jadi dia biasanya dia digunakan untuk gedung itu tersendiri ya, sehingga dia akan mengurangi mengurangi biaya listrik terhadap gedung itu sendiri. Dia belum bisa menggantikan 100%, karena pada malam hari dia tidak akan pasokan kecuali dia pakai baterai ya. Nah, itu akan sangat besar. Hingga dalam kasus ini instalasi dapat menjadi kompetitif ketika biaya output sesuai dengan harga di mana pengguna membayar untuk produksi listriknya. Nah, ini di rumah tangga di Indonesia sudah banyak gitu ya. Sehingga mereka pembayaran listrik ke PLN-nya jauh lebih murah ya. Karena pada saat selagi ada matahari atau yang menggunakan baterai, mereka tidak menggunakan PLN. Jadi pada saat baterainya berkurang atau matahari tidak ada, baru dia menggunakan PLN. Jadi PLN itu hanya alternatif, cadangan jadinya. Jadi yang utamanya digunakan solar cell. Jadi cadangan seandainya kurang, umpamanya kita perlu 1000 watt, ya dihasilkan solar cell hanya 700, berarti 300-nya menggunakan
energi dari PLN yang berasal dari macam-macam pembangkit. Jadi dari penelitian energi PBB ya, menunjukkan bahwa wilayah negara yang cerah ya, listrik tinggi seperti Italia, di negara barat ya, apalagi di negara Timur Tengah ya, Spanyol, Australia, dan menggunakan listrik telah mencapai paritas jaringan retail tadi ya. Keseimbangan sudah dicapai. Cuman ini kan pada wilayah tertentu, pada wilayah tertentu yang mataharinya cukup banyak. Tapi masih di atas energi konvensional ya. Dari Australia, Cina, Prancis, Jerman, paling tingginya adalah 2,9, paling rendahnya adalah 1,4 dolar per watt tahun 2013. Ini di Amerika 1,25 tahun 2016. Jadi masih jauh di atas energi konvensional yang dia di dalam sen, di bawah 1 dolar. Mekanisme ini ya saya tandain untuk yang kelas malam. Mekanisme insentif. Nah, ini karena biaya pembangkitan listrik dari energi terbarukan, khusus mesin surya yang kita bahas, masih belum seimbang, masih jauh daripada nasional, maka ada mekanisme insentif nanti. Supaya apa? Orang mau membangun pembangkit tenaga terbarukan. Kalau disuruh adu harga saja ya pasti kalah ya. Nanti ada keseimbangan tadi ya antara harga jual energi terbarukan dengan energi fosil belum mendekati sama ya, hampir di seluruh dunia ya. Bangkit tenaga surya memerlukan beberapa bentuk insentif keuangan atau nanti keringanan pajak. Di banyak negara di dunia mulai digunakan insentif itu. Itu nanti dari feed-in tarif. Ya. Feed-in tarif adalah harga yang ditentukan. Salah satunya adalah membeli lebih mahal daripada energi fosil. Atau nanti perusahaan yang membangkitkan energi terbarukan dari akan mendapatkan keringanan pajak. Atau nanti waktu pembangunannya dapat keringanan atau potongan biaya pembelian material. Macam-macam nanti. Tidak semua negara itu berbeda-beda. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti biaya pembangunannya akan lebih murah. Jadi kalau biaya pembangunan lebih murah, sehingga nanti dia harga jual listriknya juga akan lebih murah, akan bisa bersaing dengan energi fosil. Sedangkan energi terbarukan tidak menghasilkan polusi, boleh dikatakan ya, hampir tidak menghasilkan polusi, sedangkan energi fosil itu polusinya tinggi. Nah, itu biaya itu yang dia menghasilkan biaya polusi, biaya kerusakan lingkungan tidak termasuk ke biaya jual. Sehingga energi fosil akan lebih murah kan? Coba dimasukkan juga. Nah, yang satu tidak menghasilkan polusi, tidak mengganggu lingkungan, yang satu mengganggu, berarti dia supaya lingkungannya tetap seperti semula, berarti kan harus menggunakan biaya lagi dia kan, itu tidak termasuk sampai sekarang. Makanya dia untuk energi terbarukan menggunakan feed-in tarif. Walaupun ada beberapa negara juga akhirnya mencabut. Ya. Di tarif ini biasanya mengakui harga listrik premium ya, listrik khusus ya. Dan ketika pendapatan jamin untuk membantu perusahaan listrik membiayai proyeknya. Kalau tidak, ya biaya mahal ya tidak akan modal. Makanya biayanya tadi yang dibeli oleh jaringan utamanya tadi hanya kalau energi fosil kan di bawah 1 dolar. Sedangkan dia di atas 1 dolar. Tidak ada yang di bawah 1 dolar kan. Ya. Ini di atas 1 dolar. Hanya Amerika yang sedikit. Nah, sedangkan energi fosil itu di bawah jauh di bawah 1 dolar. Kira-kira 40 senan gitu ya per rata-rata. Jadi ini masalah tetap dulu terbarukan dan kewajiban ya kan, karena masukan listrik itu kan harus dijamin gitu ya. Harus ada perjanjian kewajibannya berapa yang terlepas. Tentu dengan batas waktu tidak seperti fosil ya. Ini adalah 7 perusahaan pembangkit tadi ya untuk mendapatkan sebagian listriknya dari generator. Pada kasus mereka tidak menentukan teknologi yang mana yang digunakan dari energi terbarukan.
Yang penting energi terbarukan. Ya. Itu nggak mau angin boleh, mau solar cell boleh, mau tenaga laut boleh, terserah. Sedangkan dari sisi penghasil listrik energi terbarukan, setiap jenis energi terbarukan akan berbeda-beda. Akan yang beli pokoknya beli dia sama. Nah, sama juga kita dengan pembangkit energi nasional ya, dia itu berbeda. Umpamanya kalau dari batu bara berapa per wattnya, dari air berapa per wattnya, beda. Nah, di sini dia yang penting dia karena biaya pembangunan berbeda dan kemudian biaya operasinya berbeda. Kalau air ya hanya biaya pembangunan saja ya, sebelum maintenance. Energinya tidak ada. Sedangkan kalau batu bara ya pembangunan juga, maintenance-nya juga, sumber biaya energinya juga. Nah, ini untuk perusahaan pembangkit energi terbarukan ya, pasti jaminan pinjaman dan intensitas modal ya. Jadi karena walaupun itu perusahaan besar, biasanya tetap menggunakan peminjaman ya, biaya peminjaman dari bank atau yang menyediakan pinjaman lainnya ya. Karena tidak semuanya berbentuk bank. Jadi mereka memberikan insentif atau kemudahan supaya orang mau membangun karena biayanya itu mahal ya. Ini biasanya keputusan dari pemerintah suatu negara. Karena negara maju sudah ada ini ya. Pembangunan, jaminannya, kemudian intensif modal. Kemudian kredit pajak tadi seperti fit and tarif tadi ya, intensif fiskal lainnya. Ini berbeda dengan ya, pajaknya, insentif fiskal lainnya, ini masih mengurangi lah ya biaya-biaya supaya nanti biaya pembangunannya akan lebih sehingga harga jual per wattnya itu akan mendekati ya dari mereka kan energinya nggak bayar, sama seperti air ya, nggak bayar, cuman pembangunannya yang nggak perlu kredit pajak atau insentif fiskal. Ini dalam beberapa kasus, kredit tersebut dihubungkan dengan jumlah energi yang dihasilkan. Seperti kita kan biaya cukai, itu kan dari jumlah yang diproduksi kan. Kalau diproduksi 1.000 ya cukainya 1.000. Produksi 200.000 akan 200.000. Jadi nanti akan semakin besar dia per satuannya akan lebih ringan. Dan kasus lainnya adalah kredit terkait investasi modal seperti kredit pajak investasi. Nah, seperti saya bilang tadi, walaupun dia perusahaan besar, yang kayak tetap dia memerlukan modal dari perbankan. Karena tidak modal sendiri itu biasanya hanya sekitar 20%. Jarang ya, pembangunan menggunakan modal perusahaan 100%. Nanti modal itu digunakan untuk keperluan lain. Kemudian program internasional, nasional, dan regional ini adalah kerjasama antar negara ya. Nah, seperti tingkat dunia itu adalah penurunan kadar karbon dioksida di udara. Itu suatu saat kita tuh karbon dioksida ada 0 gitu ya. Artinya apa? Tidak ada lagi yang membakar batu bara, yang membakar minyak gitu ya. Nah, dia akan tidak rusak lingkungan. Jadi kendaraan apa? Ada pakai listrik. Nah, listriknya dari mana? Listriknya pakai energi terbarukan. Kalau hanya kendaraannya saja yang listrik, itu kita hanya memindahkan. Jadi pembangkitnya masih menggunakan batu bara, menggunakan minyak, ya, gas, itu sama saja hanya memindahkan. Ya, kendaraannya yang tidak menghasilkan polusi. Sedangkan yang untuk menghasilkan listrik masih pakai polusi. Jadi dua-duanya dibuat yang sangat minim polusinya kalau tidak bisa 0 gitu ya, Mas Fahri. Karena kendaraannya menggunakan listrik yang berasal dari energi ramah lingkungan. Kalau sekarang kan sama saja gitu ya, mobil bawa listrik, motor listrik. Sedangkan pembangkitnya di Indonesia itu sebagian besar menggunakan batu bara. Sama saja ya. Walaupun sudah menurunkan juga sebenarnya. Jadi cuman kalau nanti dia kendaraan itu pakai listrik, pasti kan pembangkit PLN harus ditambah. Kalau sekarang kan
kendaraan bermotor tidak menggunakan listrik. Cukup listriknya gitu kan, asal lebih PLN. Tapi kalau kendaraan bermotor pindah ke listrik, nanti otomatis semakin harus ditambah kan. Karena tadinya tidak ngecas, sekarang pakai ngecas, mobil ngecas, motor ngecas, ya, sehingga nanti pembangkitnya harus bertambah. Nah, kalau seperti itu kan hanya memindahkan, mobilnya nggak polusi, tetapi pembangkitnya tetap polusi kan. Nanti dia akan pembangkitnya juga menggunakan energi terbarukan. Nah, itu baru akan lingkungan itu akan lebih aman. Berasal dari matahari, berasal dari angin, berasal dari panas bumi, berasal dari energi laut. Dari laut ada 3 nanti ya. Ada gelombang, pasang surut, dan nanti namanya perbedaan panas permukaan dengan kedalaman. Jadi dari perjanjian internasional itu masing-masing meminta mengembangkan rencana ASI energi terbarukan nasional. Kalau Indonesia itu katanya tahun 2005 25% dari energi terbarukan. Sekarang dari 2022 ya, 3 tahun lagi. Dari zaman perjanjian itu kita dalam zaman PSBY dulu. Bauran energi maksudnya ya. Jadi ada energi tidak langsung hilang ya. Jadi sekarang tuh energi terbarukan kita tuh dibandingkan fosil itu kecil sekali ya. Tapi tahun 2025 rencananya 2030 itu sudah mencapai 20 sampai 25%. Fosilnya akan berkurang. Untuk tujuannya supaya lingkungan lebih sehat, karbon dioksida di udara. Tahun 2050 kalau nggak salah Indonesia sudah mencanangkan tidak ada lagi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak. Sudah menggunakan listrik. Yang dimulai dulu dengan motor ya. Dulu karena di Indonesia sudah ada pabrik motor, pabrik Indonesia sendiri ya. Kita ekspor malah pabrik motor listrik. Nah, cuma kan masalahnya di pembangkitnya belum banyak menggunakan energi terbarukan. Karena listrik pembangkitnya batu bara sama saja, hanya memindahkan ya. Ini dia pembangunan bersih tadi ya dari United Nations PBB ya, Framework Convention Climate Change, perubahan iklim ya karena perubahan iklim dunia. Kalau tidak nanti air laut akan makin tinggi. Kenapa begitu tinggi? Karena daerah kutub akan semakin esnya makin mencair. Nanti panas makin tinggi, otomatis makin cair. Untuk menanggulangi itu, ini dibuat dalam konferensi perubahan iklim dunia yang mengharuskan setiap negara ya untuk menurunkan pembangkit konvensional menggunakan pembangkit yang terbarukan. Kemudian kendaraan-kendaraan bermotor diubah menjadi listrik. Nah, ini terbarukannya ya. Kalau hanya listrik saja ya sama saja, hanya berubah pindah tempat saja dia ya. Fosilnya dari motor mobil ke pembangkit. Nah, ini pembangkitnya juga dikeluarkan sehingga perubahan motor, mobil atau peralatan lainnya menggunakan listrik baru akan merasa perbedaan. Selain itu ya banyak negara lain yang memiliki program pengembangan energi matahari. Kenapa? Energi matahari ini yang paling mudah. Setelah dibandingkan dengan nanti kita lihat pembangkit lainnya, adalah paling mudah. Setelah apa ya? Setelah solar cell-nya terbentuk dari pabrik ya. Kalau dari pabrik itu juga teknologi cukup tinggi ya. Bahan semikonduktor untuk membuat bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor kita belajar dasar kimia bahwa dari bahan semikonduktor itu dikasih tegangan listrik dia menghasilkan arus atau menghasilkan cahaya. Atau kebalikannya dari cahaya energi bahan semikonduktor bisa menghasilkan arus. Kalau menghasilkan arus bisa menghasilkan listrik kan. Itu salah satu dari bahan semikonduktor. Dan yang kedua adalah listriknya dari cahaya. Nah, ini cahaya matahari ya. Sudah kita bahas. Tinggal keuangan ini sedikit saja ya masalah fit and tarif tadi, pajak gitu ya. Kayak apa? Pembangunan energi terbarukan itu makin biaya makin supaya harga jual listriknya juga akan berkurang. Nah, sampai sekarang belum ada pembangkit energi terbarukan yang biayanya lebih rendah daripada harga jualnya ya, harga jual per tahun itu lebih rendah daripada energi fosil yang ada sekarang. Ya kan? Maka
energinya gratis semua kan. Kita terbarukan energinya gratis. Sedangkan fosil beli, tapi dia biayanya masih, tapi paling biaya pembangunannya tinggi kan. Makanya biaya pembangunan maintenance tinggi. Sedangkan biaya energi kan nggak ada. Sedangkan energi fosil setiap saat harus pakai energi kecuali PLTA ya. PLTA. Nuklir pun dia tetap energi walaupun dia tidak serutin daripada energi fosil lainnya. Jadi dia diberikan kinerja keuangannya ditopang dengan apa namanya pendapatannya tadi dengan menurunkan biaya-biaya pembangunan. Nah, nanti kan hasilnya kan hanya dari energi saja kan. Output listrik dari tenaga surya adalah dari radiasi matahari ya, sehingga potensi pembangkit dan hasil kinerjanya ya, efisiensi. Nah, penghasilan yang dihasilkan berasal dari output listrik ya, terutama dari pejabat listrik. Itu seperti tarif pada darat atau mekanisme lainnya seperti investasi lainnya, penundaan pajak, pengurangan biaya peralatan dan sebagainya. Nanti harga listrik dapat bervariasi pada waktu yang berbeda tidak tinggi pada saat permintaan tinggi. Nah, itu biasanya kalau di kita apa namanya biaya apa namanya itu ya dan puncak ya. Kita juga mau fosil dia mau apa kan tetap. Jadi pada saat berpuncak itu pada atas 6 lah itu ya sampai jam 10 malam kalau di kita itu per wattnya itu berbeda waktu siang hari ya pada berpuncak itu biasanya 5. Nah, ini bisa juga untuk meningkatkan pendapatan dan cuman masalahnya dan disebabkan kebanyakan bekerja. Kalau matahari nih ya siang, kalau angin nggak ya. Angin malam siang bisa. Kalau matahari berdekatan siang. Kalau gelombang sama dengan angin lah ya. Biasanya siang bisa malam. Kalau yang pasti siang ini adalah matahari. Soal siang. Dia dapat mempengaruhi desain pembangkit ya. Output pada saat itu. Pada saat permintaan tinggi, ya dipasok yang tinggi supaya pendapatannya lebih banyak. Yang bisa, masalahnya kita tidak bisa mengontrol output daripada pembangkit energi terbarukan. Makanya sore banyak permintaan ya, mulai sore ke malam. Ya matahari mulai redup kan. Angin apalagi bisa pagi, siang atau malam dia bisa berbeda-beda. Nah, yang bisa agak stabil itu ya nanti panas bumi. Nah, panas bumi mirip dengan rumah. Hampir semua ya ini karena kita biaya energi solar cell ya. Biaya dominan ya, atau sebagian besar biaya pembangkit surya itu adalah biaya modalnya. Modal pembangunannya yang lebih karena maintenance dan biaya bahan bakar, kalau bahan bakar nol ya, maintenance-nya ringan, murah, sedangkan bahan bakarnya malah nol. Jadi dia lebih ke modal. Sedangkan energi fosil itu kan ya modal, biaya maintenance, biaya energi kan, tapi dia harga jualnya tetap lebih murah. Nah, ini biaya modal sangat mahal. Sehingga harga jualnya tetap lebih tinggi dibandingkan dengan energi. Nah, ini kan mau dijual masalahnya kan. Ini kan biaya modal, maintenance gitu kan, biaya terkait lainnya, kemudian baru dibagi. Berapa nih per wattnya dapat? Supaya dia balik modal dan untung. Ada keuntungan ya kan, kalau nggak ada keuntungan orang nggak mampu. Ya kan biaya operasinya relatif rendah. Cuman biaya modal antara yang dimasukkan dengan inflasi jauh lebih tinggi. Ya kan biaya operasinya jauh lebih rendah. Tapi karena biaya modal lebih tinggi sehingga harga jualnya tetap lebih. Nanti dengan menekan biaya personal tadi, ini kan, tapi itu tidak sama antara energi terbarukan ya. Kalau angin itu lebih tinggi ya, karena bergerak. Angin itu bergerak kan, ya, barang-barang atau yang bergerak itu biasa memerlukan operasi biaya operasinya lebih tinggi karena maintenance-nya lebih tinggi. Kalau solar cell tidak lebih rendah. Ini juga geografi, ini udah alam yang memberikan ya. Dan di tempatnya itu ya
Kalau di kita untung kita di daerah khatulistiwa, boleh dikatakan matahari itu hampir setiap hari ada. Pada musim hujan pun tetap jarang kan, jarang banget yang hujan dari 24 jam itu kan. Biasanya walaupun di siang masih ada matahari, walaupun terdapat hanya turun saja. Tapi kalau di negara barat, musim pagi ya boleh dikatakan tidak ada matahari, ada keselamatan. Itu baru dia kan. Kita boleh dikatakan pada musim hujan pun masih ada waktu diturun. Itu masalah geografi itu udah kalam ya. Jadi saat ini banyak pasar di pasar di atap. Nah, itu kita tidak memerlukan lahan banyak. Pokoknya bertaruh dapat listrik. Cuman kita tidak bisa mengatur arah ya, karena tergantung dari bentuk, gedung dan arah. Ini yang banyak di Indonesia ini yang banyak, yang apa namanya, yang ada di beberapa perusahaan yang itu, tapi dia hanya memakai sendiri ya, dia tidak ke grid, tidak ke jaringan, dia memakai sendiri. Karena sekarang itu sudah ada kewajiban dari pemerintah di Indonesia ya, untuk industri-industri yang baru itu diwajibkan menggunakan energi terbarukan. Dan salah satunya mudah ya energi surya, tinggal beri panel suryanya sudah dapat listrik. Tapi di dunia ini kemungkinannya distribusi termasuk itu akan berubah ya, sampai keseimbangan. Lahannya sudah nggak bisa lagi gitu ya. Posisi dia mencakup pergeseran dari atap ke pembangkit sekarang. Dulu awalnya negara maju juga, kamu tidak menggunakannya, terutama di lahan-lahan yang tidak terpakai gitu ya, tidak terpakai untuk pertanian tidak, untuk peternakan tidak ya. Dan sayang kan, nah digunakan untuk pembangkit atau taman surya. Banyak. Karena yang tadinya banyak ke gedung. Kalau gedung kan yang terbatas ya, arahnya terbatas, luasnya. Cuman dia tidak mengganggu lahan yang lain, itu aja. Sedangkan kalau dia di skala utilitas tadi yang di tanah tadi ya, berarti kan kalau digunakan untuk solar cell berarti yang lainnya nggak bisa digunakan. Kita di bawah nggak bisa beternak, nggak bisa pertanian gitu kan, hanya untuk listrik saja. Tapi kalau di gedung kan tidak, gedungnya tetap dipakai kan, tapi kita dapat tambahan listrik, cuman dia tidak optimal saja. Itu terutama pada negara yang mendapat matahari patah. Negara apa juga ada beberapa yang banyak. Itali tadi ya. Spanyol. Itu banyak juga negaranya yang di Eropa itu malah bisa siangnya bisa hampir 20 jam ya ada. Tapi pada waktu tertentu ya. Tidak sepanjang hari. Nah, kalau kita kan hampir rata. Karena latar belakang ekonomi tadi ya sistem skala besar, distribusi di mana pemerintah pendukungnya paling konsisten ya. Mana pemerintah kan ada kewajiban. Kalau swasta berarti dia harus jadi keuntungan kan. Dia harus. Ini di seluruh dunia ya, pembangkit listriknya di atas 4 megawatt ya. Kasih ini sudah lewat Qatar ya. Sekitar 180 gigawatt. Dari 7.300 instalasi ya. Yang dihitung 4 megawatt ke atas. Yang kecil-kecil nggak dihitung, sama juga dengan PTA ya. PTA juga yang kecil nggak dihitung. Susah ya. 7.300 tahun 2018 ya. Dan mewakili sekitar 35% dari total kapasitas secara global yang 500. Sisanya dari yang 65%-nya itu yang kecil ya. Yang di bawah ini aja yang ini sudah naik 25% dari sebelumnya ya. Tapi seperempatnya naik. Karena skala besar, tapi energi yang skala besar, kalau kecil biasanya lebih banyak digunakan untuk kepentingan. Ini beberapa negara yang punya kapasitas paling besar, ya. Cina, Amerika Serikat, India, India ini kan di Eropa, di Asia ya. Contoh kemarin nuklir jelas. Negara maju aja Pak, negara maju. Ini juga negara India apalagi ya. Kalau Cina ya ekonominya nomor 2 di bawah Amerika, sebentar lagi nomor 1 di dunia dia ya. Nah India yang negara miskin.
fokus. Kenapa? Penduduknya banyak ya. Sehingga mereka mengoptimalkan semua sumber energi itu bisa menjadi kalau Inggris, Jerman, Spanyol, Jepang, Prancis dan negara maju dan partisipasi negara maju ya selain Inggris ini Amerika ya, Amerika, Inggris, Jerman, Spanyol, Jepang, Prancis. Selain Inggris dan Amerika Serikat, hampir yang lainnya Jerman, Spanyol, Jepang, Prancis itu hampir tidak punya sumber energi batu bara tadi. Makanya Prancis 80% yang pembangkitan berasal dari nuklir kan. Karena dia meningkatkan Jepang, Spanyol, Jerman, sumber energinya terbatas. China ya, samping luasnya juga bakal luas ya. Hasilnya ya begitu sudah menyusul Jerman. Padahal Jerman itu jauh lebih duluan daripada China. Karena ekonomi mereka makin maju. Juga di China itu juga ada gurun yang pasir seperti di Timur Tengah. Kemudian Jerman banyak pabrik multi megawatt berarti di atas 1 mega tadi ya. Milik masyarakat 4,2 megawatt ya. Cuma nanti tadi ada fit and tarif kan untuk kemudahan pajak, subsidi sebagainya itu direvisi lagi memberikan dorongan yang kuat untuk pemilik investasi. Supaya orang makin tertarik, pesan-pesan makin tertarik. Ya, dia tidak tergantung pada energi. Kalau di Jerman itu dia gasnya itu dipasok dari Rusia. Ya. Sekarang Rusia perang dengan Kroasia itu makin susah ya. Makanya dikembangkan mau orang perang apa dia tetap apa. Maka maksud tarif itu paling ini di Jerman. Kemudian juga beberapa peraturan yang mengizinkan ya pembangunan bekas dan pengembangan seperti bekas itu. Nah, itu kan di Eropa Timur itu kan itu adalah blok Rusia ya, blok Soviet. Bekas-bekasnya itu setelah bergabung kan militernya kan jadi satu. Jadi banyak lahan-lahan bekas militer tersebut yang bisa digunakan. Nah, itu negara tertentu saja ya seperti ini. Kemudian dari geografisnya ya, Jerman Timur ya, Barat, Timur itu kan dulu Soviet, Barat itu tetap ya, Barat ya, Amerika bloknya ya. Tidak ada ketimpangan. Distribusi geografinya ya, Jerman Timur, tempat terdapat bekas ya. Jadi jumlah pembangkit solar sel di termasuk skala kecil ya, itu adalah sampai 1,1 juta pembangkit tahun 2015 ya. Cuman sebagian besarnya adalah skala kecil yang berada di atap-atap bangunan. Yang banyak tadi kan di negara sebagian negara maju juga sebagian besar ini. Katanya ya, kecil biasanya untuk kepentingan sendiri ya. Tapi kan itu sudah mengurangi juga pembangkit yang disediakan pemerintah. India ini negara Asia yang juga punya nuklir kemarin kan, Filipina. Jadi pemakaian juga sangat besar. Kenapa? Penduduknya banyak. Jadi dia memerlukan energi yang besar. Mulai termasuk negara penghasil listrik fotovoltaik atau energi surya di ini yang dipasang taman suryanya sampai dia 2 gigawatt ya. Ini tidak di gedung ini, mungkin gedung dapat ini adalah di peternakan surya. Seperti ini juga apa namanya Cina ya juga punya gurun juga ya, gurunnya panasnya tinggi. Dekat dengan Pakistan. Lalu Pakistan India itu kan satu negara. Nah, karena perbedaan agama di berpisah. Dan juga mengembangkan ini pembangkit tenaga surya Rajasan Badal ya 200 megawatt.
taman surya lagi. Italia ini negara Eropa. Cuman tadi seperti Spanyol juga banyak dapat sinar matahari ya. Italia itu termasuk negara yang Eropa itu mendapat sinar matahari seperti Spanyol dan Portugis sebenarnya juga. Jadi sebentar besar pembangkitnya yang besar adalah proyek 84 megawatt di Montalto di Castro. Yordania nih di Timur Tengah pada tahun 2017 lebih dari 732 megawatt energi surya telah selesai dan berkontribusi 7% terhadap persentasenya kecil ya, 7%. Berarti dia lebih 8 gigawatt totalnya 7% listrik Yordania. Ya, jauh beda dengan Indonesia kalau totalnya ya, persentasenya ya. Ya, pada tahun 2018 mencapai 20%. Di Yordania ya mereka ya di tengah ya mataharinya banyak. Nah, Spanyol Eropa lagi tuh seperti Italia. Mayoritas penyebaran pembangkit tenaga surya di Spanyol pertumbuhannya adalah 2007-2008 musimnya. Dan Inggris. Nah, ini negara Eropa yang cukup punya sumber energi walaupun di laut ya. Dia ada minyak juga di daerah laut. Pas ya. Nah, nanti di Inggris juga nanti pembangkit energi laut ya nanti juga. Karena mereka daerah kepulauan seperti kita juga. Kalau Spanyol tadi adalah kontinental ya atau benua. Italia benua tapi mereka di pantai ya. Dikembangkan 20 pembangkit. Ya itu tadi fit and tarif itu pengurangan pajak, fasilitas subsidi ya. Kemudian juga tahun 2013, 10 sampai 11 tadi ya, 20 naik lagi 86 pembangkit. Pada 2013 terbaiklah di Eropa di pemasaran energi terbarukannya. Awalnya dia di barat daya Inggris, tapi mulai menyebar ya, karena yang lain juga membutuhkan. Kemudian di Wales, kemudian 2014 ada 18 rencana ya skema untuk menghasilkan lebih dari 5 megawatt dan 34 dalam rencana konstruksi atau biogas. Amerika Serikat mirip juga dengan Cina dan India tadi. Mereka juga punya daerah-daerah yang panas ya seperti California. California itu dulu padang tandus ya. Sebelum dibangun, awalnya dibangun hotel untuk kasino dan baru berkembang jadi kota. Itu mereka adalah banyaknya daerah-daerah padang pasir di situ ya. Nah, cocok untuk energi terbarukan solar cell. Ya, taman surya yang patut diperhatikan. Taman surya adalah ya pada saat mereka beroperasi yang terbesar di dunia atau dikenal dengan beberapa alasannya seperti ini ya. Contohnya di satu lokasi ya di California Amerika tadi 1 megawatt. Kemudian Carson Plant Amerika juga 5,6 megawatt. Dan Jerman 4 megawatt. Kemudian di Leipzig ya kan juga 42, kemudian di Peking Jerman juga 10. Amerika lagi ini 14 megawatt satu tempat ya. Spanyol 50 megawatt. Korea, ini Korea Selatan ini ya. 24 megawatt 2008. Jerman lagi di Poland itu 40 megawatt. Amerika 22 megawatt dan seterusnya ya. Ini yang cukup besar. Ini bagi-bagi setelah tahun 2000 semua ya, 2020. Inggris 5 megawatt, kemudian Amerika lagi 1 megawatt. Kemudian Mauritania itu enggak negara kayak amat ya, 15 megawatt. Nah, ini dia di Amerika California tadi 550 megawatt, hampir setengah giga ya. Udah dikonversi ke AC ya dia.
Kemudian di Chili hampir 100 mega 93. Di Afrika Selatan, ya Afrika Selatan sama ya, juga panasnya banyak ya. Kemudian di Cina ya 800 hampir 1 giga ya. Kalau tadi Amerika hanya setengah giga lebih, ini hampir 1 giga kurang lebih. Ini makin besar ya, makin besar. Tahun ke sini makin besar. Ini yang Taman Surya, yang Taman Surya satu lokasi nih ya, lokasinya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sedikit mengganti yang kemarin ya, kita masuk ke pembangkit air. Tetapi dia tidak menggunakan dam atau waduk. Nah, dia pembangkit mikrohidro. Ini dia persis ininya, proses kerjanya persis seperti PLTA yang kita bahas di pembangkit konvensional. Tapi mikrohidro dia adalah skalanya kecil, dia tidak pakai waduk, makanya dia beradanya di daerah pedesaan pegunungan ya. Mikrohidro, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga air yang menghasilkan sampai 100 kW. Ini masalah pembagian aja, sama-sama air ya. Jadi ada pembagiannya, ada mikro, mini, pico ya, dan skala besar. Ini memberikan daya. Nah, ini dia tidak seperti matahari tadi, dia lebih kontinu lah ya, bisa 24 jam, tidak memerlukan perubahan kecuali nanti sungainya nggak ada air pada musim kemarau, makanya biasanya ini dia berada di daerah pegunungan sehingga pada saat musim hujan, musim kemarau, air sungainya perubahannya tidak terlalu tinggi karena dia masih banyak hutan, ya, airnya masih tersimpan di hutan-hutannya. Pada saat musim hujan tambahannya tidak terlalu banyak, pada musim kemarau kurangnya tidak terlalu banyak. Nah, ini daerah yang digunakan. Nah, kalau waduk kan susah, dia skalanya ada penampungan ya, makanya dia pada saat musim hujan dia akan menampung sampai batas tertentu ya. Kalau di atas batasnya dia akan dibuang. Makanya ada pembuangan ya, walaupun sebenarnya kita buang energi, tapi mau diapakan lagi? Kita nggak sanggup menampungnya, malah waduknya bisa rusak kan. Nah, ini biasanya digunakan ya pada rumah atau komunitas atau lingkungan yang terisolasi ya, jauh dari jaringan listrik seperti grid ya, seperti PLN kita. Ini tadi pembagiannya. Untuk hidro besar tadi, dia kapasitasnya di atas 1000 megawatt. Ya. Ada juga yang definisinya sampai 10.000 megawatt. Kemudian pembangkit air atau hidro yang sedang adalah 500 sampai 100 bawah 1000 nanti pokoknya ya. Ini masih masuk ke jaringan ini sampai 500 mega. Kalau tadi aja 10 mega aja bisa masuk ya air matahari ya. Untuk hidro kecil 1 sampai 15 mega. Ini tidak semuanya masuk ke jaringan. Kalau yang 15 ke atas itu sebagian besar masuk ke jaringan ya. Kalau ini biasanya masuk ke jaringan juga. Tergantung jarak. Ya. Hidro mini atau mini hidro. Nah, ini sampai di bawah 1 mega ya. 1 mega. Ini dia banyaknya berdiri sendiri. Dan ada yang masuk ke jaringan. Nah, ini yang saya tunjukkan. Mikrohidro atau hidro mikro. Karena instalasi outputnya 5 sampai 100 kW. Kalau kita di rumah itu 1000 watt itu ya, 100 watt, ini kan kira-kira 100, kalau maksimal 100 KK ya. Itu kan kalau di desa itu belum sampai satu desa itu, biasanya satu dusun. Kalau binaan usaha itu di Gunung Halu itu hanya satu dusun. Cuman dia ada pabrik pengolahan pertanian. Kopi ya. Nah, yang Pico itu biasanya yang pakai 5 kilo itu biasanya 1 atau 2 rumah ya. Dekat kalinya lebih kecil lagi. Nah, kita yang mikrohidro untuk komunitas ya. Kalau Pico ini biasanya pribadi. Ya kan kayak solar cell bisa komunitas, bisa pribadi tadi kan tergantung dari
luasnya panel yang dibangun. Ini biasanya kebanyakan di negara berkembang. Kalau di negara maju mereka lebih banyak menggunakan skala besar, kemudian hidro juga ada, tapi di daerah terpencil nih. Dan lebih banyak mereka angin dan matahari. Kalau angin tentu di daerah-daerah yang lokasi anginnya bagus ya. Kalau solar cell ya hampir semua. Ini banyak kita berkembang ya, listrik bagi masyarakat yang terintegrasi atau desa di mana jaringan listrik tidak. Soalnya nanti mikrohidro itu dia harga terbatas ya, masalahnya. Sehingga jika hampir kadang penduduknya tidak semua dapat atau dijatah sangat kecil gitu ya. Biasanya hanya untuk penerangan, isi paling tambahannya ya. Nah, kecil penduduknya banyak. Kalau penduduknya tidak banyak baru bisa akan. Ya, makanya mereka yang menggunakan industri tadi biasanya digunakan pada siang hari. Karena pada siang hari penduduknya kan sebagian besar bekerja ke ladang, ke kebun, ke sawah gitu. Sehingga listrik yang tidak terpakai tadi digunakan untuk industri tadi. Seperti yang kita bikin hal itu seperti itu. Listriknya siang hari pada waktu di hari kerja malah ya, hari Minggu malah ya, karena masyarakatnya di rumah makanya nggak cukup. Pabriknya nggak tutup. Pabriknya kerja pada siang hari pada saat penduduk sebagian besar pergi keluar rumah, kebun, ke sawah, ke ladang, gitu ya. Nah ini biasanya yang tidak termasuk ke dalam hitungan pembangkit listrik tenaga air ya, karena terlalu banyak dan jumlahnya kecil. Pada saat dia berlebih dari kebutuhan di lokasi tersebut, dia bisa juga dihubungkan ke grid atau ke jaringan nasional, kita PLN-nya. Itu jarang, biasanya mini ya, kalau yang mikro itu jarang. Tapi kalau mini masih masuk ke jarang. Tapi kalau yang mikro itu untuk kepentingan sendiri aja kurang ya, apalagi mau dijual ke PLN gitu ya, jarang. Jadi masih ada. Kemudian desain skemanya didekati sesuai dengan basis rumah tangga itu tingkat desa. Kadang desa juga kurang. Tadi kalau di kita itu di bawah desa ya, di bawah desa itu biasanya dusun. Desa-desa. Itu satu pembangkitnya ya. Nah, pembangkit itu tidak semudah kita menambah tambah lagi. Seperti solar cell ya nggak bisa. Nah dia memerlukan syarat dari airnya dan ketinggian kan, ketinggian itu F. Kalau solar cell lebih mudah. Pokoknya ada panelnya bisa. Ada tanah bisa, ada bangunan bisa, gitu kan. Tetapi kalau mikrohidro tidak. Suatu dusun dapat misalnya bikin lagi dong satu tambah, tidak bisa serta-merta harus dia lagi, karena ada syaratnya ya seperti nanti kita di pembangkit tenaga listrik tidak sudah kelihatan kan sumber debit airnya berapa, ya. Kemudian ketinggiannya dari sumber air tersebut ke apa namanya turbin airnya kan harus ada perbedaan ketinggian, headnya namanya kan. Tidak bisa kalau matahari kan selagi ada matahari udah taruh. Nah dulu yang banyak dari zaman Bapak Habibie Menteri itu yang dikasih adalah solar cell karena mudah, tidak seperti mikrohidro yang memerlukan ada aliran sungai, ada perbedaan ketinggian gitu kan, yang memerlukan nanti maintenance karena dia bergerak kan. Kalau mikrohidro hanya dilap aja selesai. Nah, ini memerlukan nanti orang-orang yang dilatih ya. Dia sudah menggunakan motor, generator gitu ya, turbin. Walaupun itu tadi bisa dibangun lokal ya. Kita di Bandung ada. Ini sebelum tahun 2000 nih ya, mikrohidro di dunia itu dikirakan 28 gigawatt. Kita memasok sekitar 115 terawatt hour listrik. Kapasitas ya terawatt, ini kan per jamnya terawatt. Sekitar 60%-nya dari kapasitas ada di negara maju. Jadi hampir semua ya ini berada di daerah pegunungan, daerah aliran sungai lah ya.
dia mempunyai perbedaan ketinggian. Nah, kalau umpamanya dia datar sungainya, dia paling dia pikul nanti. Kayak kincir air dia. Dia ada sumber air, bahkan banyak sungai-sungai yang cukup banyak airnya kan, tetapi agak landai gitu ya. Nah, dia nggak bisa mikro itu, dia menggunakan piko. Piko itu biasanya bisa dengan kita menggunakan kayak kincir air ya. Kincir air, asnya dihubungkan ke generator, udah jadi itu listrik. Nanti pakai belt untuk, karena listrik itu ada frekuensinya ya, itu pakai belt. Itu hidro juga pakai belt. Itu kita lihat simulasinya, videonya nanti. Nanti semua di daerah pegunungan, di Gunung Raya, Nepal ya, ada bencana 2000. Karena itu kalau untuk bom besar susah di sana, ada daerah pegunungan. Ini Amerika Selatan, Amerika Latin ya. Program itu seperti di sepanjang Sungai Andes itu, waktu Gunung Andes ya, Peru dan Filipina. Program lebih kecil ya, jadi kan di daerah pembukitan di Sri Lanka, Filipina dan beberapa Cina. Pokoknya ada sumber air dan ada ketinggian, perbedaan ketinggian ya. Manfaat dan kekurangannya, nah, ini tadi adalah skalanya kecil. Manfaatnya ya untuk menghasilkan listrik bagi daerah-daerah terpencil yang susah dipasok oleh pembangkit jaringan nasional. Jadi ya, keunggulannya adalah dia pembangkit listrik yang didesentralisasi atau tidak terpusat ya, tanpa kerugian dari instalasi skala besar. Keuntungannya adalah sumber energinya efisien, hanya dibutuhkan sedikit aliran saja. Cuma tentu juga dayanya juga kecil ya, kita 2 galon air atau setetes aki itu fit untuk menghasilkan listrik dengan per detiknya tentunya ya, bisa dihasilkan dapat digunakan sejauh 1 mil dari lokasi produksi. Karena kalau semakin jauh dia nanti kan drop ya. Nah, ciri khas satu lagi dari pembangkit mikro itu dia tidak pakai trafo ya, biasanya. Langsung. Pakai trafo mahal lagi. Nah, maka kenapa jaraknya sekitar 1 mil ini 1 kilo lebih dikit ya. Sumber listriknya andal, karena di daerah pegunungan dia masih hutannya masih banyak. Karena dia kesinambungan airnya terjamin lah gitu ya. Nah, tanpa pasokan energi listrik yang konstan ya berkelanjutan dari pembangkit listrik tenaga dibandingkan teknologi energi terbarukan skala kecil lainnya seperti panel surya ya. Kemudian tidak diperlukan waduk atau tempat penampungan air reservoir ya. Ya langsung ya. Suka dicodet aja sungainya udah. Cuman masalahnya itu tadi dia dayanya tidak bisa terlalu besar. Dan itu dianggap berjalan sebagai sistem aliran sungai ya. Bahwa ketika alir melewati turbin dia dialihkan kembali ke sungai. Tapi setelah turbin masuk lagi ke sungai, hanya keluar sebentar aja dia di bagian atasnya ke bawah kembali. Jadi dia tidak mengganggu sungai. Beda dia dengan PLTA skala sedang atau besar. Dia harus didam dulu. Kenapa didam? Karena yang namanya musim itu air tidak selalu sama. Sehingga pada saat musim hujan dia ditampung dulu, tetap dipakai tentunya ya. Kemudian pada musim kemarau ya tampungan tadi bisa, walaupun sumber airnya berkurang, tetapi masih ada yang ditampung. Jadi kalau makin panjang dia tentu akan berkurang, daya akan berkurang. Kalau ini tidak diambil kembali ke energi. Solusi energi yang hemat biaya. Bangunnya kecil ya, cuman dayanya juga kecil. Listrik dengan biaya sekitar ini ya 1.000 sampai 200.000. Ini tergantung ya kebutuhan lokasinya. Di Indonesia juga tidak ada yang standar. Kalau dari sumbangan swasta biasanya banyak sumbangan itu lebih murah dari biaya pemerintah. Kenapa? Kalau pemerintah kan harus ditenderkan. Tender itu dia kan tender kan harus nyari untung lagi kan. Kalau pemas swasta dia kadang-kadang itu dibangun dengan melibatkan masyarakat setempat. Kalau di Indonesia untuk mendapatkan 1 megawatt bahkan atau 100 kilowatt tadi listrik energi terbarukan ini berbeda-beda. Itu
kita sudah pernah teliti itu ya, belum ada. Kita ditempatkan. Itu dia beda-beda karena itu tergantung sumbernya di mana. Kalau sumbangan dari CSR dari perusahaan itu biasanya lebih murah. Kalau dari pemerintah biasanya lebih mahal karena harus tender, karena nggak bisa pemerintah nunjuk aja ya, nanti kena KPK. Karena dia lebih mahal. Makanya bervariasi. Kemudian juga tergantung tentu lokasinya ya. Makin jauh dia itu biayanya makin mahal, makin sulit daerahnya itu lebih mahal itu biaya pengangkutannya. Kemudian untuk negara berkembang ya karena sulitnya, mahalnya biaya pembangunan pembangkit-pembangkit besar ya. Sedangkan kebanyakan negara berkembang mempunyai aliran sungai yang banyak ya. Itu tidak sama ya, tidak ada agak jarang. Tapi di Asia, di Amerika Latin gitu ya, banyak sungai-sungai. Jadi Afrika mungkin lebih tepat. Dan untuk pasokan listrik, biayanya lebih murah, pembangunan lebih murah, cuman dia tersebar ya. Nah, energi terbarukan sifatnya tersebar, semua ya, semua energi sifatnya tersebar, bukan terpusat. Kecuali nanti yang terpusat itu seperti taman surya atau taman angin nanti ya bisa lebih besar. Dan satu lagi panas bumi nanti bisa. Kemudian mudah untuk diintegrasikan ke jaringan listrik lokal tadi ya, bukan nasional. Kemudian dampak lingkungannya boleh dikatakan tidak ada dampak lingkungannya karena sungai tidak rusak, hanya keluar sebentar balik lagi ya. Dan tidak memerlukan ya, energi fosil tadi. Nah, kekurangannya kemudian pertama adalah sama ya, kalau ini air perlu tempat yang cocok. Artinya apa? Ada sumber airnya, ada beda ketinggian. Tidak bisa serta-merta mudah seperti tadi yang namanya solar cell ya. Yang penting ada matahari, nggak masalah. Ini tidak bisa. Harus tempatnya pas. Ya, sumber airnya ada dan beda ketinggian. Kalau sumber airnya ada saja, alirannya ada ya, berarti piko paling nggak pakai kincir air. Itu biasanya hanya satu kincir air satu rumah. Kalau ini kalau mikrohidro satu PLTMA mikrohidronya bisa untuk satu komunitas kecil ya, seperti dusun gitu kan. Belum sampai desa. Kalau desa dia memerlukan beberapa pembangkit. Nah itu tadi, itu bisa dibangun lebih dari satu pada sungai yang sama. Walaupun daerahnya berbeda ini ya, aliran bawah bisa lagi, belum tentu dapat. Kemudian perluasan atau penambahan kapasitas ini susah. Karena sudah terbatasnya tadi ya, sumber air dan ketinggian. Kemudian pada musim-musim panas, ini biasanya juga turun. Tapi kalau untuk masih daerahnya, hutannya masih terjaga, ini penurunannya kecil. Makanya pada daerah pegunungan ya, dampak lingkungannya boleh dikatakan tidak ada. Jadi pembangunan secara infrastruktur sipilnya boleh dikatakan tidak merusak. Nah, sampai di sini aja kita dulu, nanti kita lanjutkan mikrohidronya. Sudah jam 3 ya, sudah jam 3. Nanti kita tambah lagi yang itunya minggu depan ya. Kita lanjutkan mikrohidro, kita tambah lagi. Sebentar sebelum kalian tutup, saya ini dulu yang hadir ya. Saya ini dulu ya. Saya copy dulu ya. Jadi minggu depan kita tambah lagi ya mikrohidro. Mudah-mudahan selesai mikrohidronya. Kita masuk ke. Kita tutup kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan untuk